Hai teman-teman, di video kali ini kita akan menyimulasikan permainan beer game. Nah, disclaimer buat teman-teman yang mau nonton ini, video ini cuma berisi simulasi urutan permainan aja. Kalau misalnya teman-teman mau lebih memahami materi dasar tentang beer game, silakan baca modul dan file prosedur yang sudah diupload di Google Classroom. Oke? Happy watching! Dadah! Berikut ini peralatan yang akan teman-teman gunakan untuk bermain beer game. Pertama, setiap kelompok akan mendapatkan satu board game. Kedua, ada playsheet untuk setiap stage yang dapat diakses melalui spreadsheet di laptop. Playsheet ini akan diassign ke email masing-masing praktikan. Lalu, ada komponen untuk menunjukkan kemacetan pada beer game. Selanjutnya, pion ini digunakan untuk menandakan titik order dari customer atau point of order. Untuk memberi tanda kuantitas barang yang diangkut truk dan warehouse, ada koin-koin seperti ini yang dapat dituliskan angkanya dengan spidol. Teman-teman juga akan mendapatkan board sebagai warehouse untuk setiap role, di mana ada lingkaran-lingkaran untuk menandakan jumlah inventory. Selain itu, setiap role juga akan mendapatkan dua truk A dan truk B, yang dapat digunakan secara bergantian selama beer game berlangsung. Terakhir, ada pion yang mewakili setiap role untuk menandakan lokasinya selama permainan berlangsung. Pion-pion untuk setiap role ini akan diletakkan di board game sebelum permainan dimulai dan sesuai ketentuan ring yang berlaku. Board game ini terdiri dari 3 ring di mana setiap ring memiliki biaya pajak atau tax dan biaya sewa atau location rent cost masing-masing. Biaya pajak akan diberlakukan apabila truk dari sebuah role memasuki ring baru yang bukan merupakan ring asalnya. Sementara itu, biaya sewa berlaku sesuai penempatan masing-masing role dan dibayarkan untuk setiap ronde. Ring 1 merupakan area paling dalam dengan biaya pajak sebesar $8 yang terdiri dari huruf Q, R, S, T, U, V, W, X, dan Y. Titik Y hanya boleh ditempati oleh retailer dengan biaya sewa sebesar $25. Titik lainnya pada ring 1 dapat ditempati oleh wholesaler dengan biaya sewa sebesar $20. Ring 2 terdiri dari huruf I, J, K, L, M, N, O, dan P dengan biaya pajak sebesar $12 dan biaya sewa sebesar $15. Setiap titik di ring ini dapat ditempati oleh wholesaler atau distributor. Ring 3 atau ring terluar terdiri dari titik A, B, C, D, E, F, G, dan H dengan biaya pajak sebesar $4 dan biaya sewa sebesar $10. Pada ring ini, titik B, C, D, F, G, dan H dapat ditempati oleh distributor. Sementara itu, titik A dan E hanya boleh ditempati oleh manufacturer. Ketentuan lengkap mengenai nominal dan aturan pembayaran ini dapat teman-teman akses di file prosedur permainan yang sudah diupload di Google Classroom. Dalam permainan beer game, ada 3 jenis skenario, yaitu safety stock dan non-VMI, non-safety stock dan VMI, dan safety stock dan VMI. Pada video ini akan disimulasikan jalannya beer game dengan skenario safety stock dan non-VMI. Yang pertama terlibat dalam permainan ini adalah game master dari perwakilan ASLab. Selanjutnya akan ada retailer, lalu ada wholesaler, ada distributor, dan ada manufacturer. Keempat role tersebut akan menempati sisi meja yang berbeda-beda seperti terlihat pada video. Apabila sudah menempati posisi duduk masing-masing, sebelum permainan dimulai, teman-teman akan diberikan waktu dan dipersilahkan oleh Game Master untuk meletakkan pion untuk setiap stage atau role sesuai ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam simulasi ini, retailer akan menempati titik Y. Wholesaler menempati titik U. Distributor menempati titik N. Dan manufacturer menempati titik E. Board game akan terlihat seperti ini ketika semua pion stage sudah ditempatkan.
Berikut contoh cara mengisi playsheet. Kali ini kita akan mengambil playsheet retailer dan wholesaler sebagai contoh. Sebagai permulaan, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk setiap kelompok yang sama, kolom outgoing order masing-masing row sudah terkoneksi dengan incoming order ronde berikutnya di roll upstream-nya. Contohnya, outgoing order di ronde 0 milik retailer, contoh kita isi 15, akan menjadi input bagi incoming order ronde 1 milik wholesaler. Pengecualian untuk retailer, karena ini merupakan stage yang menempati hierarki paling bawah dalam beer games, kolom incoming ordernya tidak terkoneksi dengan bagian lain. Untuk retailer, kolom ini akan diisi secara manual berdasarkan demand customer yang diberitahukan oleh Game Master. Contohnya 25. Selanjutnya, seperti yang teman-teman lihat, playsheet terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu sisi kiri untuk melakukan perhitungan, dan sisi kanan untuk mencatat keterangan setiap ronde. Kita akan mulai membahas dari sisi perhitungan. Di bagian ini, ada 3 kategori warna kolom, yaitu putih, kuning, dan hijau. Kolom berwarna kuning dan putih menandakan bahwa satuan dari isi kolom tersebut adalah jumlah unit. Kolom berwarna kuning menandakan bahwa bagian tersebut akan diinput secara manual. Sedangkan kolom berwarna putih akan diisi formula sehingga bisa otomatis terisi ketika teman-teman melakukan input pada kolom berwarna kuning. Sekarang kita akan membahas cara pengisian setiap kolom kuning dan putih secara berurutan mulai dari kiri. Pertama, incoming order. Seperti yang telah dijelaskan, untuk wholesaler, distributor, dan manufacturer, bagian ini akan terisi secara otomatis ketika downstream-nya mengisi outgoing order. Sedangkan untuk retailer, kolom ini akan diisi secara manual berdasarkan jumlah demand. Kedua, point of order. Untuk retailer, kolom ini akan diisi dengan titik customer setiap ronde. Sementara itu, row lainnya tidak memiliki kolom ini di playsheet-nya. Ketiga, incoming delivery. Untuk retailer, wholesaler, dan distributor, kolom ini diisi dengan outgoing delivery atau jumlah barang yang diterima dari upstream-nya ketika truk sudah mencapai titik pengiriman. Apabila dalam suatu ronde, truk belum tiba di titik roll terkait, incoming delivery diisi dengan angka 0. Untuk manufacturer, karena menempati hierarki paling atas dalam permainan ini, lead time pengiriman diasumsikan konsisten sebanyak 2 ronde. Jadi, incoming delivery untuk roll ini adalah sejumlah outgoing order di 2 ronde sebelumnya. Keempat, available. Kolom ini merepresentasikan jumlah barang yang tersedia di gudang atau dapat dianggap sebagai akumulasi dari stok barang sebelumnya dengan barang yang baru diterima. Dengan begitu, kolom ini bisa diisi dengan formula inventory dari ronde sebelumnya ditambah dengan incoming delivery pada ronde terkait. Kelima, to ship. Kolom ini menunjukkan jumlah barang yang seharusnya dikirimkan pada ronde terkait atau bisa dianggap sebagai akumulasi dari jumlah demand yang belum terpenuhi dengan demand baru yang diterima. Dengan begitu, to ship akan diisi dengan formula back order dari ronde sebelumnya ditambah dengan incoming order pada ronde terkait. Keenam, outgoing delivery yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dikirim ke downstream dengan mempertimbangkan safety stock apabila menerapkan skenario tersebut. Jika tidak menggunakan skenario safety stock, outgoing delivery dapat diisi dengan formula berikut. Apabila available lebih dari to ship, maka outgoing delivery akan bernilai sejumlah to ship. Jika sebaliknya, maka barang yang dikirimkan akan sebanyak jumlah yang available. Formulanya akan berbeda apabila menerapkan skenario safety stock. Jika jumlah barang yang available lebih dari to ship atau yang harus dikirim, dan selisih antara available dan to ship kurang dari safety stock, maka jumlah barang yang boleh dikirimkan adalah selisih antara available dan safety stock. Dalam kasus ini, jika ternyata jumlah barang available juga kurang dari safety stock, maka tidak ada barang yang bisa dikirim
atau jumlah outgoing delivery adalah 0. Namun, apabila selisih antara available dan to ship lebih dari safety stock, barang yang dikirimkan adalah sejumlah yang tertera pada to ship. Terakhir, jika barang yang available kurang dari atau sama dengan to ship, jumlah barang yang harus dikirim adalah sebesar selisih antara available dan safety stock. Sama seperti sebelumnya, jika ternyata jumlah barang yang available juga kurang dari safety stock, maka tidak ada barang yang bisa dikirim atau jumlah outgoing delivery adalah 0. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat formula dan penjelasannya pada file prosedur di Google Classroom. Selanjutnya, back order yang menunjukkan jumlah demand yang tidak dipenuhi di ronde tertentu. Kolom ini diisi dengan formula, apabila jumlah to ship dikurang dengan outgoing delivery lebih dari 0, maka terdapat back order sejumlah selisih tersebut. Jika terjadi sebaliknya, maka tidak ada back order atau nilai back order sama dengan 0. Bagian inventory menunjukkan jumlah stok barang pada warehouse setiap row. Untuk skenario yang tidak menerapkan safety stock, jumlah barang di inventory dapat diisi dengan formula berikut. Jika jumlah barang yang harus dikirim atau to ship lebih dari barang yang available, maka inventory otomatis bernilai 0 karena semua barang harus dikirimkan. Namun sebaliknya, jika to ship bernilai lebih sedikit daripada available, maka jumlah inventory adalah selisih antara available dan to ship. Karena warehouse setiap roll memiliki kapasitasnya masing-masing, apabila jumlah barang yang akan disimpan atau selisih antara available dan to ship tadi melebihi kapasitas warehouse, inventory di ronde tersebut adalah sebesar kapasitas warehouse-nya. Stok barang sisa lainnya akan disimpan di additional inventory yang akan dijelaskan setelah ini. Lalu, untuk skenario yang menerapkan safety stock, apabila barang yang available lebih dari batas safety stock dan jumlah yang available lebih dari to ship, maka jumlah barang yang disimpan di inventory adalah selisih antara available dan to ship. Sama seperti kasus tadi, jika selisih ini ternyata melebihi kapasitas warehouse, sisa barangnya akan disimpan di additional inventory. Lalu jika jumlah barang yang available lebih dari to ship, barang yang disimpan sebagai inventory adalah selisih antara available dan outgoing delivery atau barang yang dikirim. Jika barang yang available ternyata kurang dari safety stock, artinya barang tersebut tidak dapat dikirimkan. Maka semua barang tersebut disimpan di gudang sehingga jumlah inventory sama dengan jumlah yang available. Selanjutnya, additional inventory akan diperlukan apabila stok barang yang perlu disimpan melebihi kapasitas warehouse masing-masing row. Kapasitas ini dapat teman-teman lihat sesuai dengan board warehouse masing-masing. Misalkan pada ronde 3 diterima barang dari wholesaler sebanyak 80, sehingga didapatkan available sebanyak 90 unit. Jika dilihat dari selisih antara available dan outgoing delivery, barang yang disimpan seharusnya 65. Namun jumlah ini melebihi kapasitas warehouse, sehingga dibutuhkan additional inventory yang dapat diisi dengan formula. Apabila selisih antara available dan outgoing delivery melebihi kapasitas warehouse, maka additional inventory akan sebesar available dikurang dengan outgoing delivery dan dikurang dengan inventory di ronde terkait. Jika sebaliknya, additional inventory akan bernilai 0. Terakhir, outgoing order atau jumlah barang yang dipesan ke upstream. Bagian ini akan diisi secara manual dan kuantitasnya ditentukan oleh masing-masing role. Pengisian dilakukan di setiap akhir ronde dan akan dilakukan secara bersamaan dengan dipandu oleh aba-aba dari Game Master. Beralih ke bagian kolom berwarna hijau, bagian ini merupakan bagian yang diisi dengan satuan mata uang. Secara umum, teknis pengisian formulanya dapat dilakukan dengan mengalihkan biaya per item dengan jumlah barang di kolom terkait. Tetapi ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Pertama, transportation cost bernilai $2 per item.
Dan harga ini akan dikalikan dengan jumlah barang pada outgoing delivery setiap ronde. Tetapi, transportation cost ini tidak diberlakukan apabila pada suatu ronde truk tidak berjalan atau tidak berpindah tempat. Backorder cost bernilai $15 per item. Harga ini dikalikan dengan jumlah barang di kolom backorder. Inventory cost bernilai $4 untuk setiap warehouse room yang digunakan, bukan setiap unit di inventory ya teman-teman. Kapasitas warehouse room tergantung pada role-nya. Retailer dapat menampung 5 item setiap room, sehingga inventory cost yang dibayarkan adalah $4 dikalikan dengan hasil pembulatan ke atas dari pembagian antara jumlah inventory dengan kapasitas per room. Biaya ini akan berlaku setiap ronde selama selalu ada barang yang disimpan. Additional inventory cost berlaku dengan cara yang sama seperti inventory cost. Namun biayanya lebih mahal, yaitu sebesar $6 untuk setiap warehouse room. Sales revenue bernilai $165 untuk setiap unit barang yang terjual. Nilai revenue ini dikalikan dengan jumlah unit barang yang dikirimkan atau pada bagian outgoing delivery. Order cost bernilai $125 untuk setiap barang yang dipesan, sehingga nanti akan dikalikan dengan unit barang yang ada di kolom outgoing order. Selanjutnya, ada location rent cost dan tax yang bergantung pada ring peletakan setiap roll dan pergerakan truknya, seperti telah dijelaskan di awal video. Inventory to store merupakan biaya yang akan dihitung di akhir permainan, di mana biaya ini berlaku untuk barang yang belum sempat dikirimkan ke downstream. Untuk setiap roll biayanya berbeda-beda, yaitu $8 untuk manufacturer, $7 untuk distributor, $5 untuk wholesaler, dan $4 untuk retailer. Biaya ini akan dikalikan dengan akumulasi dari inventory dan additional inventory pada ronde terakhir permainan. Terakhir, ada salvage value atau nilai sisa sebesar $10 per unit. Nilai ini akan dikalikan dengan akumulasi dari inventory dan additional inventory di ronde terakhir. Komponen di kolom berwarna hijau ini akan digunakan untuk perhitungan profit di akhir permainan, dengan profit merupakan selisih antara total revenue dan total cost. Revenue terdiri dari sales revenue dan salvage value, dan komponen lainnya diakumulasikan menjadi total cost. Sekarang kita berpindah ke bagian kanan playsheet, bagian untuk mengisi keterangan. Bagian ini akan diisi di setiap ronde sesuai dengan posisi truk masing-masing row. Bagian ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu truk A dan truk B. Untuk kedua truk ini, rincian yang perlu diisikan sama, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada kolom status yang berisi drop down dengan 3 pilihan. Apabila truk sedang menuju sebuah titik pengiriman, status diisi dengan heading to a point. Apabila truk sedang tidak digunakan, status diisi dengan idle. Terakhir, jika truk sedang tidak bisa digunakan karena baru selesai mengantarkan barang di ronde sebelumnya dan perlu istirahat selama 1 ronde, digunakan status cannot be used. Selanjutnya, ada kolom role point name yang akan diisikan dengan role yang dituju untuk pengiriman dan titik lokasinya. Misal dalam kasus ini, retailer akan mengirimkan barang ke customer di titik O, maka kolom ini diisi dengan customer strip O. Position akan diisi dengan salah satu di antara 2 pilihan drop-down yang ada. Not arrived dapat dipilih apabila truk belum tiba di titik pengiriman yang dituju. Sebaliknya, arrived dapat dipilih apabila truk berhasil mengirimkan barang ke titik yang dituju dan barang diterima oleh downstreamnya.
Terakhir, kolom brought item quantity diisi dengan kuantitas barang yang dibawa truk terkait pada ronde tersebut. Contohnya di sini retailer membawa 5 barang dengan truk A, maka kolom ini cukup ditulis angka 5.